Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in, amma ba'du. Dan muliakan Majelis Ta'lim, Ayahanda Al-Mukarram Bapak Haji Najamuddin, singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulia ini di waktu-waktu yang sangat baik untuk seseorang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, termasuk hadir kita Allah Subhanahu bahwasanya semua yang hadir di sini merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terasa adalah kita masih menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang kita syukuri. Karena iman inilah satu yang menjamin kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Mengantar untuk hadir di majelis ilmu yang kita cintai ini. Orang kalau tidak beriman, alhamdulillah, bagaimanapun caranya kita mengundang mereka, mengajak mereka, tidak mungkin tergerak hatinya. Kenapa? Tidak ada iman. Tidak ada koneksi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sampai detik ini kita masih tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan melalui kajian ilmu, majelis ilmu yang kita lakukan ini, keimanan kita semakin teguh, keimanan kita semakin kuat. Dan ingat, inilah yang kita harus pelihara, kita harus jaga sampai meninggalkan dunia ini. Sebagaimana yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali kita tetap sebagai seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, teladan kita dalam semua aspek hidup dan kehidupan. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana akidah yang lurus, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana berakhlak yang mulia, bagaimana bermuamalah satu sama lainnya dengan cara yang baik. Semuanya sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita meneladani beliau, mencontoh beliau dalam kehidupannya, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita resapi apa yang dibacakan oleh qari'ah kita, dan tadi juga kita diperdengarkan makna daripada ayat yang dibaca.
itu kaitannya dengan orang-orang Bani Israel. Kaitannya dengan orang-orang Yahudi. Kalau tadi dibacakan, tujuannya adalah agar kita semua yang hadir di sini menjadikan mereka pelajaran. Menjadikan mereka itu sebagai momen kita, bahan kita untuk kita renungi bersama agar jangan sampai kita seperti mereka. Karena mohon maaf, Bani Israel itu hormat Allah selalu saja tidak mau beriman kepada Allah. Apapun cara Allah, sudah diberikan apa yang mereka inginkan. Di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, ya. Kalau tadi itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 64, 63, 64, bagaimana keengganan orang-orang Bani Israel di dalam meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kebenaran Al-Qur'anul Karim. Penyebabnya apa, rahmat Allah? Banyak ayat yang menyebutkan fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, yang menjadikan orang itu tidak mau percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah disebabkan karena hatinya itu sedang sakit. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim. Dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan ayat 88. Mereka berkata hati mereka itu sudah tertutup. Hati mereka sudah terkunci. Ini yang berat menjadi masalah seseorang, hamba Allah, bila mana hati mereka sudah sakit, hatinya sudah terkunci, hatinya sudah tertutup dari kebenaran. Maka seseorang itu tidak akan mungkin bisa beriman kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada Al-Quranul Karim. Maka inilah hikmahnya kenapa kita hadir di majelis ta'lim ini. Mengapa kita harus mengaji? Mengapa kita harus menuntut ilmu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT? Agar hati ini jangan sampai tertutup, hati ini jangan sampai terkunci, hati ini jangan sampai sakit. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Allah itu menghempaskan, melemparkan fitnah, ujian-ujian untuk hati itu seperti tikar, seperti karpet ini besarnya. Besar sekali, luas sekali. Jadi diperlihatkan begitu banyak yang namanya ujian-ujian hati. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun juga manusia yang tidak bisa menjaga hatinya, artinya dia mengikuti hawa nafsunya, tidak melakukan kebaikan, tidak melaksanakan kewajiban di sisi Allah, maka seolah-olah dia ditaruhkan tanda hitam di situ. Selama dia melakukan keburukan, kemaksiatan jauh dari Allah, terus ada titik hitam, titik hitam, titik hitam, terus lama-lama karena dia terus mengikuti maksiat, lama-lama dia terus mengikuti hawa nafsunya, maka hati ini menjadi hitam semua. Tertutuplah hati tadi. Tetapi sebaliknya kata Rasul SAW, bila mana kita melakukan perintah Allah, bila mana kita melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, seolah-olah ditaruh di situ titik warna putih. Itu menunjukkan kesucian. Maka semakin sering, semakin intensif kita semua melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah SWT, maka titik putih itu terus ditaruh oleh Allah SWT. Maka lama-kelamaan akan membentuk hati yang bersih. Inilah hadirat Allah menjadi pegangan kita semua, bahwasanya ujian hati itu saat ini sangatlah kompleks sekali. Banyak sekali. Ya, coba kita saksikan hadirat Allah. Ya, dalam kehidupan ini seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ujian itu bukan saja di luar sana, bukan di luar rumah kita lihat ujian atau tantangan itu, tetapi kita bisa menjumpai yang namanya tantangan atau ujian hati itu bahkan dari dalam diri kita, dari dalam rumah tangga kita. Kita lihat misalnya
ya, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, semua itu adalah menjadi ujian-ujian yang bisa saja akan menguji kita semua. Sehingga yang paling penting saat ini adalah meyakinkan bagaimana hati ini tetap menjadi hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang putih. Jangan seperti hatinya orang-orang Yahudi yang tertutup, terkunci, atau yang disebutkan dalam Al-Quran tadi hati yang sakit. Karena itu dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana perilaku orang-orang Yahudi. Bagaimana akibat tertutupnya hati orang-orang Yahudi sampai kebenaran pun mereka tolak. Contoh di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi lima ma'ahum wa kanu min qablu 'ala alladhi kafaru ja'a'uka la'natullahi walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum." Pada saat Allah Subhanahu wa taala, walamma ja'ahum kitabun, begitu datang kitab dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, yang menerangkan bahwasanya bagaimana kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Bapak Ibu, orang Yahudi itu percaya sekali bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Al-Quran itu adalah kitab suci yang paling benar. Dari mana mereka tahu semua itu? Dari kitab yang mereka baca. Dari Taurat yang mereka baca, itu sudah ada penegasan bahwasanya ini loh besok ada nabi terakhir yang akan datang sebagai penyelamat manusia. Nabi yang membawa kebenaran, yang membawa risalah, yang bisa menyempurnakan semua ajaran-ajaran sebelumnya. Bahkan dalam asbabun nuzul ayat tadi, Allah, orang-orang Yahudi itu dikenal selalu saja tidak akur dengan lingkungan sekitarnya. Dulu di Madinah itu antara orang-orang Aus, orang Khazraj dengan orang-orang sekitarnya selalu mereka berperang. Nah, orang-orang Yahudi di saat berperang itu Bapak Ibu selalu kalah mereka. Maka apa katanya? Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka itu minta kepada Allah, ya Allah, tolong menangkan kami dengan mendatangkan seorang nabi yang engkau sebut dalam Taurat. Datangkan nabi itu segera ya Allah supaya kami bisa ditolong. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu itu. Bahkan di dalam riwayat-riwayat yang lain dijelaskan, selalu orang Yahudi itu berbicara di hadapan kaum musyrikin, besok akan ada nabi yang akan menjadi penyelamat kita semua. Itulah model orang Yahudi, selalu meyakini apa yang mereka baca di dalam ayat suci yang mereka miliki. Tetapi subhanallah Bapak Ibu, begitu yang datang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu itu, tetapi yang mereka inginkan adalah apa? Kedatangan Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka, bukan dari golongan Bani Israel. Karena bagi mereka, semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu kebanyakan dari Bani Israel. Maka selalu dia katakan, besok nih kalau datang nabi yang sudah disebut di dalam Taurat, hati-hati loh pada. Kira-kira begitu. Kami akan dimenangkan, kami akan menjadi penguasa. Kira-kira begitu. Walhasil apa yang terjadi sama Allah? Ternyata nabi yang mereka idam-idamkan, nabi yang mereka inginkan itu begitu diutus oleh Allah, ternyata datang dari suku Arab. Mereka enggan meyakini itu semua. Mereka menolak itu semua. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pikiran mereka. Tidak sesuai dengan bayangan mereka. Tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ini rahmat Allah.
pelajaran-pelajaran berharga dari orang-orang Bani Israel, bahwasanya walaupun mereka sudah membaca kebenaran itu, tahu apa yang mereka baca dalam kitab sucinya, mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengikuti jejak-jejak orang. Jangan sampai kita mengikuti pola pikir orang-orang yang mereka sendiri membaca ayat-ayat suci, tetapi mereka tidak mau meyakini, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bagaimana peran iman dalam kehidupan manusia. Walaupun banyak kebaikannya, amal saleh yang dia lakukan, kalau tidak disertai iman kepada Allah dan rukun iman lainnya, termasuk iman juga kepada Al-Quranul Karim, maka itu tidak akan pernah ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah saya menjelaskan siapa di antara manusia-manusia yang benar-benar sia-sia perbuatannya? Orang tergolong sia-sia, padahal dia sudah berbuat, dia sudah melakukan sesuatu, tetapi ditolak oleh Allah SWT. Alangkah ruginya orang tadi. Siapa mereka, kata Allah SWT? Alladzina dhalla sa'yuhum fid dunya. Mereka yang sia-sia semua usahanya, perbuatannya sia-sia, usaha yang dia lakukan sia-sia, amal yang dia perbuat juga sia-sia semua. Wahum yahsabuna an. Yang lucu lagi, kata Allah, sementara mereka meyakini dia sudah melakukan yang terbaik. Nih, saya sudah melakukan yang baik, tetapi nyatanya itu semuanya ditolak oleh Allah SWT. Kenapa? Dzalika bi annahum ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang ingkar kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Mereka ingkar kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk orang-orang Yahudi, Allah, termasuk mereka-mereka yang ingkar. Maka kita diberikan contoh dari ayat yang dibacakan tadi, bahwasanya jangan sampai kita mengikuti khutuat, langkah-langkah orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang di dalam kehidupannya tadi mereka membaca ayat Allah tetapi dia tidak beriman kepadanya. Mereka mendengar kebenaran itu, tetapi dia tidak melakukan kebenaran. Makanya salah satu doa yang kita selalu panjatkan dalam kehidupan kita, Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan hambamu ini sebagai orang-orang yang mendengar kebenaran, bisa menyimak kebenaran, dan bisa mencontoh kebenaran itu, bisa mengikuti kebenaran. Jadi jangan sampai kita sudah tahu kebenaran, sudah tahu ilmunya, tetapi kita enggan melakukannya. Ini namanya orang-orang yang, mohon maaf, kalau dalam bahasa agama disebutkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sudah tahu kebenaran, tetapi dia tidak mau melakukan kebenaran itu. Hati-hati. Makanya sangatlah murka Allah Subhanahu wa taala bukan saja kepada orang Yahudi, tetapi orang Islam bila mana dia mencontoh, mengikuti cara-cara hidupnya orang-orang Yahudi. Betapa banyak di antara kita, hadirin Allah, yang saat ini seperti itu. Bisanya kita ngomong saja. Ya, kalau ngomong itu nikmat, indah saja, mudah sekali. Tetapi nyatanya Masya Allah, hati-hati. Jadi tidak gampang orang berbicara itu. Memang mudah kita berbicara, tetapi yang paling penting nanti adalah orang itu harus mengaplikasikan. Orang itu harus melaksanakan apa yang dia tahu. Makanya kenapa di dalam hadis disebutkan ada orang-orang yang dahulu dalam kehidupan di dunia selalu berbuat baik. Kelihatannya dia berbuat baik, sering ngaji, sering ke majelis taklim, sering beribadah. Ternyata mohon maaf, di neraka itu, di akhirat besok dia berada di neraka. Sampai-sampai orang-orang berkata kepada mereka, saudara, kenapa Anda berada di neraka?
Padahal Anda dulu rajin ngajinya, rajin berbuat baiknya. Perasaan Anda terus yang mengajak kita. Ini terutama bagi orang-orang yang mengajak seperti kami-kami ini, hormat Allah, berat juga sebenarnya. Ya, berat juga sanksinya. Jadi jangan dilihat enaknya saja, jangan dilihat mudahnya saja, tidak. Tetapi harus ada kesesuaian apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Maka begitu orang ditanya, kenapa engkau berada Allah SWT? Padahal dulu Anda orang rajin ngaji, orang rajin berdakwah, Anda sering kemana-mana. Apa jawabannya orang yang di neraka tadi? Ya, saya hanya dulu mengajak saja. Saya hanya dulu menasehati orang. Tetapi kebaikan-kebaikan itu, maka itulah alhamdulillah Allah yang mereka dapatkan, bahwasanya justru mereka berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dalam kacamata kita adalah sebagai pelajaran. Jadi apa yang disampaikan dalam ayat tadi itu menjadi sangat penting untuk kita ambil pelajaran supaya jangan sampai ini Israel, orang Yahudi. Saya pikir banyak sekali lah contoh-contoh yang kalau bisa kita hadirkan di sini. Kita ambil contoh misalnya orang tua, ya, orang tua yang sering ngaji kadang-kadang luar biasa. Kita senang dengan orang tua yang ngaji. Tetapi mohon maaf, anaknya kadang-kadang dia tidak rajin ngaji, bapaknya rajin ngaji, tapi keluarganya di sana dia tidak pernah hiraukan. Anak-anak perempuannya dibiarkan saja ke sana kemari, tidak berhijab, tidak menggunakan pakaian Islami, bahkan mungkin masalah pergaulan pun kita tidak pernah peduli dengan anak-anak kita. Hati-hati, ibu, terutama bapak-bapak, kewajiban kita tua adalah pusat Allah sebagai konsekuensi dari orang tua. Itu adalah kita bagaimana menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Jadi jangan terlalu asyik sendiri, Ibu. Jangan kita saja yang baik, tetapi kita juga diwajibkan dalam agama untuk mengajak putra-putri kita. Ajak mereka untuk berhijab, ajak mereka untuk sholat, ajak mereka untuk mengaji. Ya, jadi jangan sampai besok, mohon maaf, itu banyak dalam riwayat-riwayat dijelaskan. Ada orang tua sudah masuk surga dia dalam riwayatnya. Giliran seseorang yang dihisap oleh Allah ditanya, ternyata dia karena tidak pernah melakukan kebaikan, ketaatan di sisi Allah, maka dia menjadi penghuni neraka. Ditanya, kenapa Anda bisa menghuni neraka? Apa jawaban anak tadi? Ya, saya punya orang tua cuek. Orang tua tidak pernah memperingati saya. Orang tua saya tidak bertanggung jawab. Siapa orang tua Anda? Tuh, yang saat ini berduaan dalam surga. Orang tuanya sudah masuk surga, Bu. Wah, enak kan? Tapi anaknya lupa dia. Ternyata waktu itu dia jarang sekali menasehati anaknya. Jarang sekali memberikan pengajaran, memberikan penguatan keagamaan kepada anaknya. Ternyata ditanya oleh Allah SWT. Akhirnya dipertemukan anak ini dengan orang tua yang sudah berada di surga. Apa kata Allah SWT? Kamu orang tua, apakah ini anakmu? Oh iya, itu anak saya. Benar, itu anak saya. Terus, kenapa Anda tidak pernah mengajarkan dia ilmu agama? Kenapa Anda tidak pernah menyuruh dia melaksanakan kewajibannya di hadapan Allah SWT? Akhirnya apa? Orang tua tadi karena tidak bisa memberikan jawaban yang benar. Dia asik sendiri untuk melakukan kebaikan. Dia asik sendiri untuk beribadah. Maka oleh Allah SWT katakan, Anda harus turun dari surga. Anda harus menemani anak Anda berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua rahmat Allah, kita dapatkan semua itu dari pelajaran-pelajaran yang Allah gambarkan, berikan kepada Bani Israel. Karena itu rahmat Allah, orang Bani Israel itu, kalau boleh kita sebut Bani Israel, itu adalah umat yang benar-benar diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kenapa dalam Al-Quran disebutkan ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah kamu nikmat-nikmat yang sudah aku berikan kepadamu. Bayangkan hamba Allah, kalau kita kaji dari surat Al-Baqarah itu paling banyak cerita Bani Israel. Mereka minta, ini dalam urusan sapi saja mereka itu mintanya detail sekali. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun. Orang Yahudi itu ya, saking kritisnya dan juga saking ngeyelnya di hadapan Allah, dia mau minta sapi pun dia minta syarat-syarat sapi, ya tanda-tanda sapi yang dia ingin. Itu semuanya adalah cara dia, padahal tujuannya adalah dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikasih misalnya apa yang dia minta dikasih oleh Allah SWT. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Mereka diberikan peneduh ya di saat matahari begitu terik, diberikan oleh Allah SWT. Yang penting mereka beriman. Tetapi apa yang disebut oleh Allah SWT tadi? Mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan kami memuliakan itu. Bayangkan, ibu-ibu yang memuliakan Allah SWT, orang Bani Israel. Rata-rata para nabi itu lahir dari rahim. Coba. Sebut nabi-nabi Allah, Nabi Musa, ya, Nabi Zakaria, Nabi Harun, Nabi Yahya, semua nabi-nabi itu lahirnya dari bangsa Bani Israel. Itu adalah cara Allah memuliakan mereka. Tujuannya apa? Supaya benar-benar mereka beriman kepada Allah. Tetapi nyatanya apa yang terjadi, Ibu? Merasa dia lebih hebat, justru menjadi sombong. Merasa dia dari keturunan orang-orang hebat, dia menjadi jumawa, menjadi keras kepala, menjadi tinggi hati dan lain sebagainya. Nih hati-hati, ibu-ibu. Kita juga sering seperti itu kadang-kadang, merasa lebih hebat, ya, status sosial lebih tinggi, atau mentang-mentang suaminya pegawai tinggi misalnya, merasa terus. Hati-hati, jangan sampai terjebak kepada pola hidup orang-orang Yahudi. Yang terjadi kemudian apa? Dia merasa lebih hebat. Kesombongan yang muncul, orang lain itu benar-benar di bawah dari dia. Hadirin Allah. Itulah yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada di antara kita yang seperti itu, ya. Sombong. Ya, kesombongan yang dia kedepankan. Ingat yang sudah menyampaikan hadis di sini waktu itu tentang bagaimana orang yang menghadirkan kesombongan dalam hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang menyimpan di dalam dirinya itu kesombongan walaupun sebesar biji zarrah pun. Hati-hati, ibu-ibu, jangan sampai kita menyimpan kesombongan. Karena kesombongan sekecil apapun kesombongan itu, kata Rasulullah SAW, itulah yang akan mengganjal kita masuk surga. Orang tidak akan pernah masuk surga bila mana masih tersimpan kesombongan walaupun sebesar biji atom. Apa yang disebut dengan kesombongan? Tadi Israel itu, Bani Israel itulah di antara orang-orang sombong. Rasul katakan apa? Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang disebut dengan sombong itu adalah batrul haqqi, menolak kebenaran. Menolak kebenaran yang datang dari Allah. Tadi kita sudah sebutkan bagaimana perilaku Bani Israel. Al-Quran ditolak, baginda Nabi juga mereka tolak, mereka bermaksiat. Bahkan disebutkan mereka memakan yang riba, ya. Coba disebutkan wa tara katsirum min yusari'una fil itsm. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan dosa. Bayangkan. Ini namanya, kenapa orang berani melakukan dosa? Karena batrul haqqi. Maka rahmat Allah, kalau ada di antara kita sudah datang kebenaran itu lantas kita tolak, itu sebenarnya
di antara tanda-tanda orang sombong. Maka kita hadir di majelis ini, kita hadir di pengajian, tujuannya adalah supaya kita terhindar dari perilaku-perilaku orang-orang Bani Israel. Tanda orang sombong adalah apa? Wa ghamtun nas, merendahkan orang lain, merendahkan orang lain. Terkadang kita merasa status lebih tinggi. Tadi saya katakan, yo, kita sombongnya luar, tunjukkan, oh ini loh saya. Undang mereka, ya kan? Kenapa? Karena mengundang mereka, kita hormat kepada orang lain, itu kita melihat statusnya, kita melihat keadaan orang tadi, sehingga kalau orang itu kaya, kalau orang itu masih punya jabatan tinggi, kita benar-benar cari dia supaya dia hadir. Tetapi kalau orang miskin, ada yang seperti itu diperlakukan? Kalau orang miskin apa kita undang dia? Tidak masuk dalam daftar list undangan, itu nggak masuk. Padahal kata Allah, baginda Nabi itu sosok yang dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Yatim, beliau ditinggalkan di saat beliau masih berada dalam rahim ibunda tercinta. Ayahanda yang beliau cintai pun ditinggalkan oleh ayahandanya. Maka kiranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menekankan bagaimana caranya kita menghargai anak yatim, bagaimana caranya kita memuliakan anak yatim. Sampai-sampai beliau katakan apa? Kafilul yatim ka'ataini fil jannah. Saya akan membersamai orang-orang yang baik kepada anak yatim, yang sayang kepada anak yatim. Besok jaraknya antara saya dan dia di surga itu laksana jari telunjuk dan jari tengah. Siapa mereka? Mereka yang sayang kepada anak. Pertanyaan kita, apakah setiap maulid kita juga seperti itu, sayang kepada anak yatim? Kadang-kadang masya Allah, aluran renggi opak-opak sede wah. Sampai mubazir renggi opak-opak. Padahal apa salahnya kalau kita antar kepada orang yang punya? Apa sih salah kita berikan kepada miskin? Tetapi itu tidak terjadi, kata Allah. Maka hal-hal yang demikian itu adalah potret atau perilaku Bani Israel yang kita semua ini diwanti oleh Allah. Israel itu dijelaskan dalam Al-Quran agar kita jejak Bani Israel. Maka mudah-mudahan hadirin Allah, dengan kita hadir di majelis ilmu, ya, tidak menjadi hati yang mati. Hati kita tidak menjadi hati yang keras, ya, keras dalam artian apa? Keras menolak kebenaran, keras tidak mau mengikuti yang namanya kebenaran. Karena itu Allah, bila mana kita ada di majelis taklim, kalau kita ada majelis taklim di sekeliling kita, kemudian kita tidak mau ke situ, maka sangatlah merugi seseorang. Ibaratnya Allah, orang hadir ke majelis taklim itu sebagai cara kita mengobat hati, ya, mengobat penyakit batin. Ibu-ibu, kalau kita sakit lahir, apakah pusing atau mungkin paru-paru kita bermasalah, jantung kita bermasalah, biasanya langsung kita kontak dokter. Luar biasa, dokter spesialis, bahkan mahalnya luar biasa. Hari ini, tadi siang itu saya menghadiri pemakaman, ibu-ibu. Teman yang meninggal dunia, teman di kampus masih juga keluarga, itu juga gagal ginjal. Kemarin Universitas Muhammadiyah di Gresik itu, rektornya itu masih muda sekali. Itu baru selesai main bulu tangkis, istirahat sebentar, meninggal di situ juga. Artinya apa, rahmat Allah? Ini semua adalah merupakan pelajaran-pelajaran. Sehingga terkadang kita kalau sudah berbicara
penyakit lahiriah, kita benar-benar mencari obat yang luar biasa. Kita cari dokter yang hebat sekali. Tetapi kalau sudah penyakit batin yang tadi, yang dicontohkan, seperti Bani Israel, yang kesombongannya ditampakkan, riaknya luar biasa, ya, kemudian kufurnya luar biasa, itu kadang-kadang kita biasa-biasa saja menyikapinya. Padahal mohon maaf, penyakit batin itu jauh lebih berat dibanding penyakit lahir. Ya. Kalau penyakit lahir kan ya paling nanti kita olahraga sedikit sudah sehat. Tapi kalau batin ini yang bermasalah, hati ini yang sudah bermasalah, kebaikan tidak bisa dilakukan, sholatnya sudah nggak bisa khusyuk, sedekahnya tidak bisa ikhlas, segala perilakunya itu ingin dipuji, semua unsur riya, sombong itu hadir jadi satu. Dan ini yang paling berat sebenarnya yang menjangkiti manusia. Maka pola-pola seperti ini yang kita sebut Bani Israel, yang menjangkiti Bani Israel, orang-orang Yahudi itu hati mereka yang keras yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, atau hatinya yang sakit. Karena itu salah satu yang bisa mengobati hati, salah satu yang menjadikan hati kita hidup itu adalah hati di majelis ilmu ini. Ya, kita sering datang ke majelis ilmu ini, suasana batin kita itu menjadi tenang. Kita jauh lebih adem, lebih tentram kehidupan kita. Ya, dibanding kalau kita hanya diam di rumah, dibanding kalau kita sibuk dengan kegiatan kita sehari-hari di pasar, di mana, itu kadang-kadang akan melalaikan hati kita, akan menjadikan hati kita semakin keras. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majelis taklim, hadir menjadikan hati kita semakin sehat, menjadikan hati kita semakin tenang, dan jangan sampai kita mengikuti cara-cara orang Yahudi di dalam berperilaku, tutur kata, kelakuan, dan lain sebagainya. Saya pikir demikian yang dapat yang sampaikan. Saya akan senang sekali bila mana ibu-ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan karena masih ada waktu kita, ya, supaya kita lebih kajian kita. Silahkan nanti ibu-ibu bisa bertanya, bisa mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk kita bisa menjadikan materi ini lebih mantap lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang pas. Aku astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua seret karena tidak memberitahu atau menuntut anaknya untuk berbuat baik, bersolat atau melaksanakan aturan-aturan itu. Bagaimana dulu kalau orang tua sudah ya Allah ya Rabbi, nonton nyuruh sampai kadang-kadang marah, apakah itu nanti juga akan diseret? Ya Allah, kemudian yang kedua, mohon maaf waktu sujud itu kan disyaratkan untuk berdoa. Ada yang mengatakan doa secara hati, jadi tidak diucapkan. Ada yang bilang diucapkan. Mana yang lebih baik? Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ya. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaallah yang tidak salah dikatakan bahwa al-muslim al-kunaro dalam dirimu dan keluargamu serta neraka. Mungkin dulu waktu masih kecil Pak Tuan Guru, anak-anak kita mudah dididik dan dinasihati. Mungkin masalah ibu semua ketika anak-anak sudah besar agak sulit, apalagi mereka sekarang sudah terpengaruh dengan media, terutama HP. Mereka sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Susah sekali kalau sudah besar dipanggil, karena tidak seperti waktu sujud, ya mak lari. Tapi kalau
menyikapinya supaya kita juga tidak tersakiti, dia juga yang kita berdoa supaya juga bisa juga melapangkan hatinya buat kita. Dan jika ada pertanyaan dari yang terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengganggu? Apakah bisa pakai media atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ada 3 pertanyaan yang nanti ada yang mirip-mirip juga. Yang pertama terkait dengan orang tua, ya. Sampai kapan kewajiban orang tua itu, ya, ada atas anak atau orang yang dia cintai tadi, anaknya terus. Sama begini, memang kewajiban mendidik anak, mengajarkan ilmu pengetahuan itu ada di pundak orang tua. Itu wajib hukumnya. Jadi orang tua yang mengajarkan. Kecuali memang orang tua memiliki kemampuan, dia tidak paham agama, maka dia wajib untuk mendatangkan guru yang akan memahamkan dia ajaran agamanya. Ini yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh orang tua. Mohon maaf. Saya belum pernah mendengar ada orang tua yang kontrak ustadz khusus untuk mengajarkan itu. Yang ada dia hanya tugasnya menyekolahkan saja. Udah sekolah, itu pun sekolah nggak pernah ditanya. Nggak pernah ditanya anaknya bagaimana ilmunya tadi, apa yang didapatkan, itu nggak ada. Padahal di sekolah itu kan pengajiannya umum, mohon maaf, ajarannya kan umum, pelajarannya banyak sekali. Yang terwajib haroh semua itu aja mengarahkan. Kalau dia tidak bisa mengajarkannya, maka dia harus mengarahkannya kepada guru yang memang pandang, paham, diajar. Jadi bukan hanya sekedar banyak, mohon maaf, tugas sebagai orang tua itu bisa lebih ringan, maka anak kita itu kita titip di pesantren. Ya. Itu lebih mengajarkan masalah keagamaan. Kayak apa tujuannya? Kita itu lepas dari kewajiban mengajarkan tadi, karena kita sudah mencarikan guru atau menyekolahkannya di sekolah yang tepat. Ini hati-hati. Jadi mengajarkan ilmu agama itu menjadi kewajiban orang tuanya. Bila mana orang tua tidak mampu, maka dia harus menghadirkan seorang guru yang paham itu untuk yang menitipkannya agama. Walaupun mungkin dia di sekolah umum silakan, tetapi ada ustadz yang mungkin, maaf, ustadz ini bisa mengaji sekaligus ada materi-materi tentang fikih dasar yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan dianya. Bagaimana yang benar itu. Ibunya gak pernah ngajarin itu. Bapaknya juga gak pernah ngajarin. Bagaimana cara menghilangkan najis misalnya. Bagaimana mengetahui air itu mustakmal atau tidak. Itu hukum-hukum yang prinsip itu. Jadi jangan meremehkan masalah-masalah seperti itu. Nah, Bunda yang dimuliakan Allah SWT, termasuk dalam konteks sholat. Ini contoh saja. Rasulullah SAW katakan dalam konteks sholat, muru auladakum bis salah fis sab'a. Tolong ajari sholat dan suruh dia untuk melaksanakan sholat di usia 7 tahun. Adribuhum idza hum lagu asyra. Dia tidak mau, ibu dimuliakan oleh Allah tadi, boleh anak itu. Kalau sudah, ya boleh dipukul tempat-tempat yang tidak ya, menghadirkan cacat yang lebih parah ya. Tapi itu penting untuk shock terapi. Ini di usia 10. Maka kewajiban orang tua itu melekat kepada anaknya. Yang utama adalah sampai akil balik. Ya. Jadi anak itu wajib hukumnya diberikan pengetahuan, pengajaran tentang hukum-hukum agama. Ya.
oleh orang tuanya. Nah, sampai akil balik maka tentu dia sudah menjadi tanggung jawab sendiri. Ya. Tetapi selama dia masih belum menikah, tentunya itu adalah menjadi kewajiban orang tua juga. Ya. Yang paling utama adalah tadi sampai dia akil balik. Setelah akil balik dia harus pastikan, karena orang tua itu masih punya hak terhadap anaknya sebelum menikah. Maka pastikan sholatnya bagaimana, ya, bagaimana puasanya, bagaimana yang lain-lainnya itu dipastikan. Maka bila mana kita sudah menunaikan kewajiban seperti tadi Bunda, sampai akil balik kita sudah berikan pemahaman, kemudian sampai selama itu menjadi tanggung jawab kita, kita perhatikan dia, kita ingatkan dia, nasihati dia, maka insya Allah kita sudah bebas dari tanggung jawab kita terhadap anak tadi. Ya, tetapi pertanyaan Bunda, ini justru ngeyelnya anak kita, anak yang melawan. Ini memang menjadi tantangan kita semua. Saya pikir sama semua, ya. Anak-anak kita itu memang hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Maka pendekatannya itu harus berbeda, Bunda. Ya, tidak bisa seperti dulu pendekatannya. Taruhlah misalnya, walaupun saya juga belum sukses ini masalah HP. Ya. Tapi boleh misalnya ada teman, gimana caranya Pak Camat mana waktu itu saya tanya. Gimana caranya Pak Camat? Oh iya, saya kasih HP. Nah, sekarang jam berapa nak? Jam segini. Berarti Bapak akan ambil HP-nya 20 menit kemudian ya? Ya, deal. Nah sudah, jadi itu di antara cara. Jadi begitu sudah 20 menit, ya sudah selesai. Jadi sudah harus diambil. Kalau tidak mau kan kita tadi sudah ada disepakati konsekuensinya. Kalau nggak mau ya dia harus mendapatkan sanksi juga, mendapatkan teguran dan lain sebagainya. Memang ini menjadi kelemahan kita semua sebagai orang tua di zaman saat ini. Tetapi Bunda yang dimuliakan Allah SWT, tetap pola orang tua kita dulu mengasuh kita itu juga penting sekali diterapkan. Orang tua kita dulu Masya Allah kerasnya luar biasa. Sekarang ini kita memang tidak bisa keras. Bapaknya yang keras, ibunya yang lunak, dia lari ke ibunya minta perlindungan. Kalau dulu orang tua kita, bapak yang keras, ina adim kojoh. Kan benar? Artinya satu suara dulu itu. Adem ida apa? Adem tahun rasa. Semua satu kata dulu. Maka kita tidak bisa mencari pelarian kemana-mana. Itu nggak bisa. Pertolongan nggak ada. Nah kita sekarang ini yang kurang. Bunda terlalu sayang kita sama anak kita sampai kita nggak berani mengerasin dia. Kalau Tiang tidak. Benar. Kalau dalam urusan mendidik anak seperti ini, ya kita harus lebih tegas sekali. Kemudian yang paling penting, Bunda yang dimuliakan Allah SWT, anak itu harus benar-benar di backup dengan Al-Quran, Bunda. Karena kalau Al-Quran disibukkan dengan Al-Quran, itu masih bisa mengurangi ketergantungan dia kepada gadget, ya, atau HP dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia sibuk. Apalagi ibu-ibu bisa memberikan hafalan Al-Quran. Paling tidak itu bisa membuang pikiran-pikiran dia atau aktivitas-aktivitas dia yang ini. Nah saya sudah coba itu dan Alhamdulillah dalam tingkatan untuk sementara saya katakan berhasil. Karena anak Tiang yang pertama itu dia suka membaca. Maka Tiang suruh hafal dia hadis. Dan sekarang dia sudah ikut di kecamatan juara 1. Besok di Lombok Tengah dia ikut untuk kabupaten. Dan mudah-mudahan dia menghafal 100 hadis dengan sanad yang panjang itu. Jadi ada 2 kategori kalau dalam hadis. 500 hadis sama 100 hadis. 500 hadis itu tidak ada sanadnya, 100 hadis itu sama sudah. Beratnya sama 100 hadis dengan 500 hadis. Yang kedua, itu sudah kita sepakat sama mamanya. Suaranya bagus sekali. Saya dengar kalau ngaji itu luar biasa. Tetapi nggak suka baca. Oh itu Masya Allah, mainnya suka. Sudah kita masukkan pesantren insya Allah. Nah, Tiang katakan apa? Kita cari pesantren yang dekat-dekat sini. Tiang termasuk yang tidak mau di Jawa. Kenapa? Karena kalau di sini Tiang bisa awasin langsung. Tiang bisa evaluasi langsung. Saya panggil, saya tes. Kalaupun ada musibah enak, kalau pulang-pulang gitu kan. Tapi kalau di Jawa itu agak jauh, agak berat. Ya mungkin karena saya belum bisa berpisah dengan anak lah mungkin. Itu. Jadi Bunda itu harus kita lakukan. Supaya apa? Besok di pertanggungjawaban kita di hadapan Allah tidak ada seperti itu. Saya sudah melakukannya. Saya sudah memberikannya. Saya sudah dari awal sudah planning seperti itu. Maka insya Allah tugas seperti tadi lagi dari orang tua yang dikomplain oleh anaknya. Kenapa? Karena kita sudah jawab. Perihal nanti ya, karena itu di hari kiamat itu kan sudah tua
lagi, anak sudah nggak bisa membantu dan lain sebagainya, kecuali kita sendiri lakukan. Sehingga kalau kita di surga, ketemulah lagi kita di surga. Tetapi kalau anak di neraka misalnya, ya kita berharap semuanya di surga, kan begitu? Ya tentu kita nunggu dulu di surga, kan begitu? Atau anak kita yang lebih dahulu di surga, ya kita di neraka, ya kita nanti ketemu belakangan. Nah yang berharap itu kita sama-sama satu keluarga, bahkan satu rombongan, bahkan satu pengajian, itu semuanya kita berada di dalam surganya Allah SWT. Terkait dengan pertanyaan yang tadi Bunda, orang yang di ICU, Bunda harus melihat dulu di ICU itu adakah ruang interaksi, ruang untuk kita memberitahu atau tidak. Yang bayangkan begini, kalau seperti COVID kemarin, itu kan orang diisolasi. Jadi kalau di ruang isolasi itu kan tidak boleh ada orang yang masuk, karena itu standar operasionalnya, SOP namanya. Jadi itu sudah tidak boleh. Maka dalam kondisi seperti ini, orang yang tidak bisa mengingat untuk sholat, dokter sendiri tidak ada, maka dalam hal ini kewajiban, karena tidak ada yang mengingatkannya. Tidak boleh orang yang datang ke situ. Ini COVID kemarin. Tapi kalau yang ICU, kemudian di ICU-nya itu dia masih sadar. Beda kalau ibu-ibu mau tidak sholat? Kalau mau sholat juga boleh, pingsan aja sudah. Hari dia sholat yang dia ada pidyah sholat. Tetapi ingat, orang dalam keadaan pingsan. Yang tidak memungkinkan dirinya untuk sholat, ya, karena memang tadi alat-alat medis tertempel semua. Kemudian, ya itu kayak orang pingsan. Tapi kalau dia tidak pingsan, ibu-ibu ada alat medis di sini, tapi dia bisa diajak bicara, dan dia bisa mendengar. Maka orang ini tetap diingatkan, Pak, Bu, sekarang waktu sholat sudah masuk, ya. Waktu sholat sudah masuk. Maka bagaimana selanjutnya? Kan pilihannya harus wudu atau tayamum. Dua-duanya tidak bisa. Iya kan? Maka tentu kita semacam menuntun dia untuk bertanya. Kita menuntun dia walaupun itu tidak mungkin menyentuh mukanya karena alat-alat. Tetapi, Bu, Pak, saya akan tayamum. Kira-kira begitu. Gimana caranya? Ya kita seolah-olah mentayamumkan. Yang penting dia ingat. Tapi kalau seperti ini sudah sulit rasanya untuk orang masih bisa ingat. Nah itulah pentingnya sholat, bahwasanya dalam kondisi seperti itu sekalipun dia tidak gugur kewajibannya. Maka kalaulah misalnya tadi di ruang isolasi yang tadi yang berapa hari, 7 hari, ya, orang karena medis kemudian tidak, maka apakah ada semua di Mesir juga dipatwakan tidak ada istilah fidyah sholat, ya, jadi tidak ada istilah fidyah sholat. Cuma di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, Imam Asy-Syafi'i dan lain sebagainya, beliau mengatakan dulu ada keluarga saya yang mengalami sakit yang tidak mungkin dia sembuh sampai dia meninggalkan sholat, maka saya menyedekahkan, saya bersedekah kepada Allah, saya niatkan atas dia. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bukan sebagai pengganti salat, tetapi itu caranya kita supaya orang yang tadinya meninggalkan salat, paling tidak dia tidak meninggalkan dosa yang banyak. Kita bantu dia dengan pahala sedekah. Ibaratnya begini, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Di dalam hadis disebutkan, hendaklah Anda mengikuti perbuatan buruk yang Anda lakukan, perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Jadi kalau kita tahu ini dosa, segera mungkin kita tutup yang kebaikan. Apa tujuannya? Supaya dosanya hilang, dosanya habis. Ibaratnya kita tutup dia, kita stip dia, ya, sehingga yang nampak adalah kebaikan-kebaikan. Maka itulah sebenarnya mengapa ada orang yang sakit
kemudian karena sakitnya itu sudah parah sekali, tidak bisa, maka kita sedekahkan. Atau dalam bahasa yang lain itu disebut fidyah. Ya, kalau yang meyakini ada fidyah itu ya setiap hari, ya setiap dia meninggalkan sholat itu ya sekitar setengah kilo. Tetapi itu tidak ada istilah fidyah sholat. Tetapi itulah cara kita membantu orang yang pernah meninggalkan sholat. Tetapi kalau dia meninggalkan dengan sengaja ya nggak bisa. Ya bunda ya. Jadi kalau sengaja itu adalah dosa besar bagi seorang muslim. Setelah dia syirik kepada Allah, maka dia meninggalkan sholat itu adalah dosa yang sangat besar nilai dosanya. Sudah terjawab semua nggak tadi? Ada lagi yang boleh? Yang mana? Oh iya, dalam keadaan sujud, bagaimana cara kita berdoa? Memang Bunda yang dimuliakan Allah SWT, dalam berdoa itu ada waktu-waktu yang sangat baik untuk kita berdoa. Salah satu waktu yang baik atau tempat momen yang baik untuk berdoa itu adalah sujud. Tetapi saya ingin garis bawahi, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, apakah kapasitas kita selaku imam atau sholat sendiri? Kalau menjadi imam, walaupun itu baik, sujud di situ tempat berdoa, maka janganlah seorang imam berdoa panjang-panjang di saat dia menjadi imam. Ya, kenapa? Ibu ada mereka masalah? Karena makmum kita beragam. Makmum itu kepentingannya macam-macam, sibuknya macam-macam. Misalnya, memang sholatnya di bandara, misalnya di bandara sholatnya supaya lebih cepat naik pesawat. Imamnya panjang sekali sujudnya tadi, ketinggalan pesawat. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau imam tidak boleh panjang-panjang dalam sholat ini. Nah tadi yang Bunda tanyakan itu pasti sholat sendiri. Kalau sholat sendiri silahkan. Ya, dan itu pun sholat sunnah. Kalau sholat wajib jangan panjang-panjang. Ya, standarnya sudah ada. Ya, karena Rasulullah SAW itu kalau sholat wajib biasa-biasa, sholat yang panjang-panjang itu di saat beliau sholat sunnah. Karena tidak ada yang terganggu kalau kita sholat sendiri. Maka silakan Bunda sujud dan berdoa. Bunda mau berdoa dalam hati dengan diucapkan itu sama. Ya, hati-hati. Ingat, kita kalau sholatnya sir dan doa itu kan kalau dalam sujud itu kan harus sir. Sir itu bukan berarti harus dalam hati saja, tidak. Boleh, tetapi jangan sampai didengar oleh orang lain. Ya, jangan sampai didengar oleh orang lain. Jadi kalau kita subhanallah, itu masih boleh. Atau lanjut doa yang lain silakan. Jadi boleh. Mau di dalam hati, mau diucapkan sedikit ya, tapi jangan terlalu besar gitu didengarkan oleh orang lain, apalagi perempuan. Itu yang membedakan sholatnya perempuan dengan laki-laki. Itu kalau perempuan itu tidak boleh didengar suaranya oleh orang asing. Orang asing yang dimaksud adalah orang yang bukan mahramnya. Tidak boleh. Tetapi kalau di situ anak-anaknya, ya, kemudian dia mau sholat menegaskan suaranya, mengangkat suara boleh. Ya, boleh dia mengangkat suara di sholat yang jahat. Tapi kalau sholat yang sir, sholat yang memang tidak diangkat, ya tetap sesuai dengan jenis sholatnya, yaitu tidak mengangkat suara. Wallahu a'lam. Ada lagi udah satu lagi? Boleh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma ingin menanyakan masalah merayakan ulang tahun dengan merayakan hari Valentine. Apakah itu perbuatan Yahudi? Apalagi pada saat kami guru sekolah berencana untuk melaksanakan hari Valentine, di kelompok itu ada yang selain agama Islam. Bagaimana kami menyikapi atau memberitahukan bahwa kamu tidak bisa itu, tapi kan tak enak. Caranya itu bagaimana? Bunda yang dimuliakan Allah SWT, satu, hadisnya sudah tegas, ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia sama dengan kaum itu. Tetapi ingat, dalam hal apa hadis ini? Konteksnya dalam urusan apa? Ini kalau dipahami. Kadang-kadang kita menjadikan hadis ini terus di mana-mana disebutkan, itu tasyabuh, itu tasyabuh.
Sebenarnya yang prinsip itu adalah dalam urusan yang berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akidah, itu sudah tidak boleh ada tasyabbuh. Ya, termasuk dalam hal-hal yang prinsip, mohon maaf. Kalau kita kan agama, berpakaian pun sudah jelas agama, ajaran agama. Ya, itu sudah tidak boleh. Misalnya kita membuka aurat, itu sudah tidak boleh karena itu sudah bagian dari ajaran agama. Jadi kalau ajaran agama itu memang sudah tidak boleh ada mengikuti cara-cara orang di luar agama kita. Dalam hal urusan muamalah ini ya hubungan sosial, ya belanja, bertransaksi dan lain sebagainya. Ya kita bermuamalah dengan dia dibolehkan. Ya misalnya dalam urusan perbankan pinjam meminjam itu kan boleh. Nah tapi kalau dalam urusan tadi kita harus melihatnya posisinya mana dia, masuk akidah atau tidak, masuk ibadah atau tidak. Kalau tadi pertanyaannya tentang ulang tahun, ya, memang agama tidak ada istilah ulang tahun. Apalagi Valentine yang baru-baru datang sekarang belakangan itu nggak ada. Tetapi begini, ulang tahun itu kalau kita maknai sebagai cara kita bersyukur kepada Allah, bahwasanya alhamdulillah saya sampai usia sekian. Saya dapat usia sekian. Kan itu nikmat. Ibu sekarang tambah umurnya, nikmat. Saya rayakan kenikmatan itu. Ya dengan cara saya yang mengingat kebesaran Allah, mensyukurinya dengan berbagi kepada fakir miskin, masih dibolehkan. Merayakan ulang tahun. Ya. Iya, jadi prinsip begini, misalnya kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad? Ada perintah. Gak pernah Rasul mengatakan besok kalau setiap bulan awal beringati ya, tidak ada. Tetapi justru kita mengingat itu, memperingati itu sebagai cara kita untuk bersyukuri nikmat. Mengingat kembali jasa baginda Nabi, perilaku baginda Nabi, supaya kita benar-benar semakin cinta, itu masih dibolehkan. Ya, jadi niat itu menjadi sangat penting, Bunda. Nah, cuma tadi ekspresi sekarang tiup lilin dan lain sebagainya, ya itu kan tradisi-tradisi orang-orang yang tidak beragama, non-Muslim. Nah, kita lebih baik sekarang ikuti substansinya, ya acaranya, tetapi ekspresinya yang berbeda. Cara kita mengekspresikannya yang harus berbeda. Jadi tetap kita, misalnya besok ulang tahun saya kesekian, datang ya kita makan-makan, kita ada bagi-bagi hadiah, boleh bagi-bagi hadiah. Ibu-ibu kalau besok tradisikan saja, pas ulang tahun ibu-ibu kasih door prize, banyak yang datang. Banyak yang datang dan itu boleh. Nah masalah Valentine juga sebenarnya kita kembalikan ke posisi itu, ya kan hari kasih sayang katanya. Hari kasih sayang itu kan tidak harus di hari itu satu. Sama dengan perayaan Hari Ibu 22 Desember. Masa Hari Ibu itu hanya di 22 Desember? Ibu-ibu mohon maaf. Sebenarnya acara-acara apapun itu adalah media. Media itu tidak bisa dihalalkan, tidak bisa diharamkan. Karena prinsipnya media itu natural, dia mubah. Kalau dalam bahasa agama itu boleh. Itu yang saya sebut makanya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Dalam urusan muamalah itu boleh semuanya. Sangat tergantung kepada proses cara. Beda dengan ibadah. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Kalau urusan ibadah itu haram semua. Gak boleh kreatif, gak boleh buat acara kalau sholat. Gak boleh nambah-nambah, tambah ini, tambah itu, gak boleh. Itu sudah pasti. Tapi kalau dalam urusan muamalah hubungan sosial itu boleh, cuma cara saja yang penting. Jadi misalnya orang Yahudi, ini kan bukan akidah sebenarnya, itu bukan akidah. Kalau hari-hari tanggal itu kan maunya budaya itu, bukan? Tetapi karena ini budaya orang Yahudi pun, mohon maaf, ada tradisi-tradisi orang Yahudi di zaman Islam itu diakomodir. Dulu dalam Al-Quran disebutkan orang Mekah Quraisy itu kalau orang datang ke Mekah dikasih air, dikasih minum. Ini orang-orang Yahudi melakukan. Orang-orang Mekah. Oleh Islam itu dibiarkan. Kenapa? Karena itu baik.
Jadi selama itu urusan-urusan muamalah udah, itu masih ada toleransi. Cuma cara kita memaknainya saja. Ya, kalau kita misalnya ikut cara mereka, misalnya Valentine cara mereka, itu tentu kurang pas. Ya, tidak bolehlah kita melakukan itu. Tapi kalau itu sebagai cara memaknai kita semakin saling menyayangi satu sama lainnya, kasih bingkisan, bolehlah. Karena mohon maaf, idealnya Islam itu memberi bingkisan setiap hari. Itu Islam yang benar. Tapi kan kita sulit ekonominya. Apalagi BBM naik. Ya, mungkin sekarang sekali setahun. Ya, sekali setahun lah. Karena kalau orang itu tidak pernah berbagi sama sekali itu bahaya. Ya, orang Islam itu tandanya orang Islam kata Rasul kalau dia sering berbagi. It'am. Jadi kita ganti modelnya bunda. Boleh buat kado, tapi isinya yang enak-enak, yang baik-baik. Ya boleh saja. Allah. Saya pikir cukup mudah ya. Mari kita memulai berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Bambang yang telah memberikan kita tambahan sebagai bekal kita di hari kemudian. Terima kasih juga kepada